Hadirin dan hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, tatkala kita terkena musibah, maka pertama yang kita ingat-ingat adalah inilah tabiatul hayat, inilah tabiat kehidupan. Bahwasanya kehidupan isinya adalah ujian, semua orang pasti diuji. Bukan cuma kita diuji, semua orang pasti pernah diuji dan semua orang pasti akan diuji, ya, dan ada sebagian orang sedang diuji. Maka jangan Anda mengira hanya Anda sendiri yang diuji, masih banyak orang diuji. Ya akhi, subhanallah, kemarin saya ngisi pengajian di satu tempat. Muadzinnya seorang anak remaja, saya tanya kelas berapa dia? Kelas 5 SD. Matanya udah buta. Kondisi buta, kemudian matanya keluar kelihatan sekali di bulatan matanya. Kemudian dia santai, dia azan, kemudian dia duduk tidak menangis, tidak meronta-ronta, subhanallah. Kita dikasih mata bisa melihat, ya, dan macam-macam. Dia enggak bisa melihat tapi dia tenang, dia muadzin, kemudian dia qomat, subhanallah. Kayak tidak ada masalah. Kita bilang kalau kita diuji seperti dia enggak tahu. Ya, kita enggak tahu bisa kayak apa. Jadi intinya ya, tatkala Anda diuji, tahulah, yakinlah Anda bahwasanya bukan cuma Anda yang diuji, banyak orang yang diuji. Tetangga Anda juga diuji, teman Anda juga diuji, orang jauh juga diuji, orang dekat juga diuji. Ya. Bahkan terkadang ujian mereka lebih berat daripada ujian kita. Sebagian antum mungkin kena banjir. Ada yang kena banjir. Sudah berapa banjirnya? Baru sampai di lutut, tapi lantai 2. Di lutut lantai 2, masya Allah. Itu kenyataan. Ada orang seperti itu, masya Allah. Kemarin ada yang sampai lantai 3. Ya. Coba dia renungkan, masih banyak lebih parah. Ada yang mobilnya tenggelam, mobilnya. Mobilku ke bawah semua, masya Allah. Ada yang mobil mungkin harganya miliar-miliar, ada yang ratusan juta, macam-macam. Ya. Jadi bukan cuma antum saja yang kena banjir, banyak orang yang kena apa? Banjir. Ya sudah, antum renungkan ternyata bukan saya saja. Ya alhamdulillah. Ini ujian yang saya hadapi dan dihadapi juga oleh banyak orang. Ini meringankan ujian kita karena kita tahu inilah tabiat daripada kehidupan. Sifat kehidupan adalah memberi ujian kepada orang yang hidup di dalam kehidupan tersebut. Tidak mungkin antum menghindari ujian tersebut. Apakah orang yang baik sekali namun bukan Islam itu masuk surga ataukah neraka? Pasti neraka. Kenapa bisa pasti? Berdasarkan nas dari Al-Quran, hadis Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faja'alnahu haba'an manthura." Dan kami hadapkan amalan-amalan orang kafir di hari kiamat, maka kami jadikan amalannya tersebut seperti debu-debu yang berterbangan. Tidak akan diterima. Sebaik apapun, sedermawan apapun, sesantun sopan apapun. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Furqan ayat 23 tadi. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatum illa annahum kafaru billah." Dan tidak ada yang menahan mereka diterima dari mereka amalan-amalan mereka kecuali karena mereka kufur terhadap Allah. Syarat mutlak diterima amal, iman, tauhid, akidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Muslim, "Ya Rasulullah, ibnu Jud'an kana fil jahiliyah yasilur rahim wa yut'imut ta'am. Hal nafi'uhu dzalik?" Wahai Rasulullah, ibnu Jud'an orang di masa jahiliyah, dia sering menyambung hubungan rahim, memberi makan kepada orang miskin. Apakah amalannya tersebut bermanfaat di akhirat? Maka kata Rasulullah SAW, la yanfa'uh, tidak bermanfaat untuknya. Li'annahu lam yakul yauma idzin rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Karena dia belum pernah selama hidupnya beriman kepada Allah, dia belum pernah berdoa kepada Allah agar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik apapun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Mendoakan kesembuhan untuk non-muslim yang sakit.
Islam tidak melarang kaum muslimin berbuat baik kepada orang kafir, selagi mereka tidak mengganggu kaum muslimin. Yang dilarang adalah bersikap baik kepada orang kafir yang memusuhi kaum muslimin karena alasan agama. Karena ini menunjukkan loyalitas dia kepada orang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9. Mendoakan kebaikan orang kafir untuk kebaikan dunia, termasuk perbuatan baik kepada mereka yang diperbolehkan. Mendoakan kesembuhan untuk non-muslim yang sakit. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan, ada sekelompok sahabat melakukan safar, hingga tibalah mereka di sebuah kampung. Para sahabat minta izin untuk menginap di kampung itu, namun mereka tidak mengizinkannya. Akhirnya mereka mendirikan tenda di luar kampung untuk bermalam. Tiba-tiba kepala kampung ini disengat binatang, dan mereka berusaha untuk mengobatinya, namun sama sekali tidak berhasil. Hingga ada yang mengusulkan untuk mendatangi para sahabat. Barangkali mereka punya obatnya. Utusan mereka pun mendatangi para sahabat dan menyampaikan kondisi kepala suku mereka. Ada salah satu sahabat yang bersedia mengobati, namun beliau minta syarat, jika berhasil maka harus diupah dengan beberapa ekor kambing. Lalu beliau membacakan surat Al-Fatihah sambil ditiupkan ke pasiennya, dan dengan izin Allah, kepala suku ini sembuh dan sehat kembali. Kemudian para sahabat membawa kambing-kambing hasil upah itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau mengizinkannya. Hadis riwayat Bukhari. Dalil ini sangat tegas. Para sahabat meruqyah orang kafir yang sedang sakit dan sembuh. Dan ruqyah bagian dari doa. Karena itu, tidak masalah mendoakan non-muslim agar mendapatkan kesembuhan. Demikian, Allahu a'lam. Ustadz, bapak saya Nasrani, bagaimana mendoakannya? Kita mendoakannya agar dapat hidayah. Sebagaimana Nabi SAW mendoakan Abu Jahal dan Umar bin Khattab ketika mereka berdua masih kafir. Ya Allah, berilah hidayah kepada dua Umar yang kau cintai, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab atau Abu Jahal. Nabi pernah mendoakan sebagian orang kafir agar mendapatkan apa? Hidayah. Seperti Nabi mendoakan ibunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ibunya musyrik, maka Nabi doakan akhirnya masuk apa? Islam. Maka berdoa kepada ayah dan tidak mengapa sisihkan waktu untuk berdialog. Sebenarnya untuk menjatuhkan atau berdebat dengan Nasrani sangat mudah. Karena mereka menyembah manusia ya. Kita jangan berdebat masalah lain, jangan berdebat masalah ekonomi dalam Islam, jangan berdebat masalah halal haram babi dan yang lainnya, masalah khamar jangan bahas. Bahas masalah ketuhanan. Masalah ketuhanan Nabi Isa, fokus di situ. Karena kalau itu sudah jatuh, selesai. Kalau antum menang perdebatan dalam masalah babi haram atau tidak, antum taruhlah antum menang debat, tidak merubah kondisi dia. Maka perdebatan langsung fokus pada masalah apa? Ketuhanan. Bosnya Nabi Isa bukan apa? Bukan Tuhan. Ya, banyak dalilnya. Antum bisa baca dalam dengar ceramah-ceramah. Nabi Isa seorang nabi, Nabi Isa makan, Nabi Isa minum, Nabi Isa tidur. Nabi Isa terkadang tidur dibangunkan susah, sebagaimana dalam Injil ya. Kemudian Nabi Isa ketakutan, ya, masa Tuhan ketakutan? Nabi Isa dikejar-kejar, kemudian Nabi Isa lari, ya Tuhan dikejar-kejar, harusnya Tuhan yang mengejar. Misalnya Nabi Isa berdoa, masa Tuhan berdoa, terus Tuhan berdoa kepada siapa? Tuhan kok masih minta tolong? Nabi Isa salat kepada siapa? Sujud kepada siapa? Berarti dia hamba. Nabi Isa bawa Injil, ya, itu namanya itu Rasul yang bawa kitab suci. Kalau dia Tuhan ngomong langsung, ngapain bawa apa?
kitab Injil. Ya, intinya banyak sekali debat masalah itu dengan pelan-pelan sambil berdoa kepada orang tua. Meskipun dia nolak, tidak apa-apa, sampaikan syubhat ya. Masuk ke kepalanya. Syubhat Islamiyah. Menurut mereka syubhat, menurut kita ke hak ya. Banyak orang tidak terima di depan kita, tapi pulang dia mikir. Tidak masalah. Sampaikan aja, sampaikan. Ketemu lagi, sampaikan. Nanti masuk lama-lama mungkin dia dapat hidayah kalau Allah berkehendak.